Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi alladhi amarna bis-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة. الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan suci Ramadan. Dari pertama Ramadan itu datang, Allah berikan kesempatan untuk kita bisa mencicipi indahnya malam 25 Ramadan yang mana kita sedang berada di dalamnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, diberikan umatnya yaitu umat Islam pun diberikan keistimewaan kepada beliau dengan diturunkan satu bulan yang terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini, yakni akidah Islam yang kita cintai. Walaupun kita pahami hamba Allah, kita sadari bahawa syariat Islam, akidah Islam yang ada di tempat kita, di Kota Luxmawi, di Aceh, di Indonesia, sudah digerogoti, diobrak-abrik oleh kaum-kaum yang minoritas, sekaligus ikut mengambil andil oleh mereka yang bermayoritas. Semoga tidak termasuk kita salah satu di antara mereka adalah orang-orang yang menenggelamkan syariat Islam. Yang kita hormati Imam Besar Masjid Islamic Center yang kita cintai ini, Ketua BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah, mari kita berdoa sejenak kepada Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap rumahmu, yakni Masjid Islamic Center Kota Luxmawi, pada malam ke-25 Ramadan. Waktu malam ini, tempat ini menjadi saksi kami meminta kepadamu, Ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Single, kita diberikan kelebihan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah dihadirkan dalam kehidupan kita bulan suci Ramadan. Kita sebagai umat Muhammad sangat banyak didapati dalam kehidupan dunia ini
kelebihan demi kelebihan, keistimewaan demi keistimewaan yang dihadirkan oleh Allah khusus kepada kita umat Muhammad, umat yang akhir zaman. Dalam sebuah hadis qudsi, kala Nabi ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kala beliau saat berjumpa dengan sakratul maut, saat malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, Nabi berdialog dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, adakah jaminan yang diberikan oleh Allah untuk umatku supaya mereka selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat nantinya? Jibril berangkat untuk bernegosiasi, untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Allah, yang mana sebelumnya Allah menyampaikan kepada Jibril, tanyakan kepada Muhammad, apakah Muhammad itu akan lebih memilihku atau kehidupan dunia yang hanya sementara? Jibril menjawab, ya Allah, Muhammad itu memilihmu. Dia tidak cinta kepada dunia melebihi cintanya kepada dirimu. Namun Muhammad meminta sebuah jaminan dari engkau wahai Allah Rabbul Izzati kepada umatnya. Apa itu ya Jibril? Supaya engkau selamatkan umatnya masuk dalam syurga. Saat itu Allah berkata, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, indal jannata muharramatun 'alal umam, surga itu diharamkan kepada umat-umat yang lain, hatta tadkhuluha ummatu, sehingga umat Islam, umatnya Muhammad masuk dari pintu yang mana mereka sukai. Ketanyawan Bandung selaku umat Muhammad diberikan prioritas oleh Allah untuk menginjakkan kaki masuk surga terlebih dahulu, baru setelah itu diizinkan kepada umat-umat yang lain. Itu salah satu kelebihan yang tiada nilai, yang tidak ada ukurannya, kelebihan terhadap kita umat Muhammad. Tengkunya benar. Dalam bulan Ramadan, apa saja kelebihan yang dihadirkan oleh Allah terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mana tidak pernah didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Dalam bulan suci Ramadan hamba Allah, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tertera jelas dalam ayat Allah firman-Nya, di mana sering dibaca oleh imam. Bahkan imam kita tadinya pada rakaat pertama beliau membacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahrin tanazzalul malaikah. Artinya Allah memberikan kemewahan, Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan keistimewaan kepada saya, kepada anda, kepada kita semua. Kenapa? Karena kita dijadikan sebagai umat Muhammad. Ada satu malam yang dihadirkan dalam bulan suci Ramadan, yakni Lailatul Qadar. Kiban kelebihan Lailatul Qadar dalam sebuah riwayat yang pernah kami baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ada seorang umat masa Nabi Allah Musa beribadah 83 tahun, berta'abbud kepada Allah, tidak pernah mengenal maksiat, tidak pernah melakukan noda dosa. Beliau berta'abbud, tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad kagum dan ta'ajub terhadap ibadah umat tersebut. Siapa namanya? Hizqil. Saat itu Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, engkau bangga, engkau ta'ajub, engkau senang, engkau kagum terhadap ibadahnya Hizqil, umat Nabi Musa yang beribadah 83 tahun tidak pernah murka kepadaku. Nabi menjawab, iya ya Allah. Ketahuilah wahai Muhammad, 83 tahun ibadah Hizqil dari kategori Bani Israel, umatnya Nabi Musa, tidak akan ada apa-apanya wahai Muhammad dengan umatmu yang mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu malam umatmu mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita kalkulasi 1000 bulan bagi 12, tepatnya 83 tahun hamba Allah. Si malam tanya tademe malam Lailatul Qadar lebih gede daripada 1000 bulan, 80 tahun umat Nabi Musa yaitu Hizqil dari kalangan Bani Israel beribadah tidak pernah murka kepada Allah.
Kita tahu kelebihan ini, kita sadari kelebihan ini. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita sholat tarawih, dari semenjak 20 akhir Ramadan itu didengungkan oleh para penceramah, disampaikan oleh para da'i dan mubalik. Namun hati kita kadang-kadang kala hamba Allah sempit untuk mengejar rahmat dan ridha-Nya Allah. Tadi diumumkan oleh yang mulia guru kita Tengku Nasir, diadakan nantinya menjelang tahajud, menjelang sahur, ada i'tikaf di masjid, ada zikir, ada muhasabah, ada qiyamul lail yang dipimpin oleh guru kita nantinya. Orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang akan merengkuh rahmatnya Allah di malam Lailatul Qadar, dia tidak akan merasa lelap tidurnya, meninggalkan kemewahan rumah untuk datang berta'abud, beribadah di Masjid Islamic Center. Kita hamba Allah harus kita upayakan hal tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjamin besok singo long akan udip, drone akan udip, Gedayo Bandung akan udip. Malam ini malam 25 Ramadan, banyak pendapat yang menyampaikan pendapat para ulama bahawa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah pada malam-malam ganjil. Situasinya mendung, situasinya sejuk, situasinya gerimis. Kalau kita yakin, kalau kita ingin mendapatkan indahnya Lailatul Qadar, datanglah untuk beribadah kepada Allah. So doa 20 bulan Ramadan kah? 20 bulan Ramadan tersebut kita isi dengan hal-hal yang tidak bermakna. Kita beribadah, kita solat tarawih, kita solat tahajud, kita berpuasa, namun semuanya tidak bernilai di sisinya Allah. Kenapa? Yang kita lakukan tidak didasari dengan keikhlasan. Maka malamnya orang Siklon, mari Saban Sari, ulun drone kita nyoban Bandung untuk tabuda, tak tinggalkan rumah, tak tinggalkan kemewahan hidup. Pergilah untuk beribadah ke masjid. Kita duduk menghadap kiblat, kita ucapkan zikir, kita bayang bagaimana kinerja kita setahun yang lalu. Pernahkah kita durhaka kepada kedua orang tua? Pernahkah kita mengabaikan urgensitas untuk berbakti kepada guru? Pernahkah kita salah kata dengan tetangga, dengan sanak keluarga, dengan saudara? Kita lakukan hal tersebut setahun yang lalu. Nanti malam pergi untuk qiyamul lail dengan mengharapkan Lailatul Qadar, sekaligus kita ihtisab dosa, insyaallah akan diampunkan oleh Allah. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diutarakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapapun yang mendirikan malam-malam Ramadan, siapapun yang mendirikan tarawih imanan wa ihtisaban, karena panggilan iman dan ihtisab, menghitung dosa dan menghitung kebaikan, menghitung kelebihan yang diberikan oleh Allah. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa kita oleh Allah. Insyaallah hamba Allah, kalau ini yang kita lakukan, kalau ini yang kita kerjakan, insyaallah kelak usai Ramadan, yang hanya tinggal 5 malam tu, yang hanya tinggal 5 ura tu, kita akan menjadi pribadi yang muttaqin, yang mengemban titel amanah, yang mengemban titel takwa, sekaligus dimerdekakan kita dari api neraka. Itqum minan nar, kelak lo drone kita nyoban Bandung, insyaallah akan termesapat dalam surganya Allah karena pernah beribadah sekaligus mendirikan qiyamul lail di Masjid Islamic Center. Mudah-mudahan ceramah tausiah ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat hamba Allah, yang pertama, masih tersisa 5 malam yang mubarakan, yang berkahnya luar biasa, diturunkan satu malam oleh Allah Lailatul Qadar, lebih baik daripada 80 tahun kita hidup di dalamnya. Maka pergunakan waktu tersebut, kurangi tidurmu, kurangi waktu aktivitasmu untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan penuhi dengan zikir dan baca Al-Quran sampai larut malam. Bahkan menjelang subuh kita berta'abud kepada Allah. Isilah ibadah kita, renungilah kesalahan kita, kelak kita akan dijadikan hamba yang bertakwa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.